Pada suatu sore, saya jalan-jalan di sebuah kota besar yang ada di Jawa Barat. Ketika saya jalan kaki di trotoar, tiba-tiba saya diajak menepi oleh seorang bapak-bapak yang berpakaian serba hitam menggunakan ikat kepala. Bapak-bapak tersebut meyakinkan kepada saya bahwa katanya menurut kemampuan dia bisa memprediksi tentang nasib saya ke depan dengan cara dia melihat garis tangan saya. Apakah bapak-bapak tersebut benar bisa memprediksi masa depan saya? Tonton video ini sampai dengan selesai, maka saya akan membukakan kemampuan Anda untuk bisa meramalkan tentang masa depan. Manusia dalam menghadapi berbagai permasalahan memiliki jalan keluar yang berbeda-beda. Ada yang rasional, namun ada pula yang irasional. Jalan yang rasional tentu dilakukan berkaitan dengan cara-cara berpikir logis dan juga empiris. Meskipun zaman sudah modern dan ilmu pengetahuan telah berkembang sedemikian pesatnya, namun fakta sosial menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang mencari hal-hal mistis melalui ramalan-ramalan dari paranormal. Dukun atau yang sering juga disebut dengan orang pintar adalah satu profesi yang tidak asing kedengarannya di telinga kita. Walaupun nama atau istilahnya berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Pengetahuan dan keterampilan seorang dukun tidak diperoleh melalui pendidikan yang formal. Sebab hingga saat ini di Indonesia belum ada sekolah atau perguruan tinggi yang membuka program studi fakultas perdukunan. Apakah mempercayai mitos dan tahayul terjadi di antara orang Indonesia saja? Menurut sebuah survei, 3/4 orang Amerika yang negaranya sudah maju juga masih banyak yang percaya pada paranormal. Lebih jauh lagi, 1 dari 5 orang yang ada di Amerika mengaku ia pernah melihat hantu. Mengapa orang harus pergi ke dukun atau ke paranormal? Saya mengamati ada beberapa alasan. Yang pertama, mereka yang pergi ke dukun umumnya tidak yakin akan kemampuan dan potensi yang ada pada dirinya. Banyak orang yang pergi ke dukun karena ia merasa jika hanya mengandalkan kemampuannya, maka apa yang diinginkan akan sulit untuk terwujud. Alasan yang kedua, biasanya ingin cepat sukses tanpa harus melalui rumit dan sulitnya sebuah proses. Ia percaya kekuatan supranatural yang dimiliki dukun bisa membantu mewujudkan keinginannya. Mereka memerlukan ramalan-ramalan dalam pengambilan sebuah keputusan. Sebenarnya ramalan atau apapun itu namanya tidak harus selalu terkait dengan hal-hal mistis ataupun gaib saja. Saya akan memperkenalkan apa yang disebut dengan sistem kausalitas. Sistem kausalitas merupakan prinsip-prinsip sebab akibat yang bisa diketahui tanpa membutuhkan pengetahuan dan perantara ilmu yang lain. Kausalitas dibangun oleh hubungan antara suatu kejadian yaitu sebab dan kejadian kedua yaitu akibat atau dampak, yang mana kejadian kedua dipahami sebagai konsekuensi dari kejadian yang pertama tadi. Misal, si A berat badannya 200 kg. Setiap hari si A kerjanya makan dan tidur. Dari informasi tersebut, maka saya sudah bisa menebak atau meramalkan bahwa si A tidak pernah olahraga dan si A sering berobat ke rumah sakit. Apakah prediksi saya yang menyatakan bahwa si A tidak pernah olahraga dan sering ke rumah sakit merupakan sebuah kemampuan meramal? Iya, itu kemampuan meramal, tetapi bukan ramalan yang mistis hasil kerjasama dengan pihak gaib. Kita mundur jauh ke belakang. Bernard Benedictful merupakan seorang ahli politik, ahli sejarah, dan juga wartawan perang. Pada tahun 1952, saat Perang Indochina pertama terjadi antara Vietnam dengan Prancis, dia meramalkan bahwa Prancis akan kalah dari Vietnam dalam Perang Indochina pertama. Saat itu, ramalannya diabaikan oleh pemerintah dan juga militer Prancis. 2 tahun kemudian, ramalannya terbukti benar.
Prancis kalah babak belur di Vietnam dan terpaksa harus keluar tunggang langgang. Tahun 1964, saat Perang Vietnam dengan Amerika pecah, Bernard Benedict Fall kembali meramalkan bahwa Amerika akan kalah di Vietnam, sama seperti Prancis. Dan lagi-lagi ramalannya kembali diabaikan. Bahkan akibat ramalannya tersebut, Bernard Benedict Fall masuk daftar pengawasan FBI karena ia dianggap sebagai pendukung komunisme. 11 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1975, ramalannya yang pernah disampaikan oleh Bernard Fall lagi-lagi terbukti benar. Pasukan Amerika harus gulung tikar karena kewalahan menghadapi tentara Vietcong. Dan bahkan salah satu prajurit terbaiknya, yaitu John Rambo, berhasil ditawan oleh Vietcong. Lebih jauh lagi, Bernard Fall bahkan berhasil meramalkan kematiannya sendiri di tahun 1967. Saat itu, Bernard Fall menaiki jeep untuk melakukan liputan. Ia ikut dalam rombongan pasukan Amerika yang sedang menyisir sisa-sisa pasukan Vietcong. Ia berkata pada rekannya yang ikut dalam rombongan tersebut, "Kita telah mencapai garis akhir. Sampaikan salam saya untuk istri dan anak-anak saya." Belum selesai ia berbicara, tiba-tiba jeep yang ditumpangi Fall meledak. Bernard Fall meninggal akibat ledakan ranjau persis di tempat yang sama dengan yang ia gambarkan dalam buku yang pernah dia tulis yang berjudul Street Without Joy. Apakah Bernard Fall menguasai ilmu gaib? Tidak. Ia adalah wartawan perang dan telah melakukan penelitian panjang. Ia memiliki kumpulan informasi dan tentu ia sangat paham tentang keadaan di Asia Tenggara, khususnya di Vietnam. Sehingga ia bisa menarik kesimpulan hal-hal apa saja yang akan terjadi berikutnya. Cara berpikir ini pula yang digunakan oleh ahli strategi perang Cina yang sangat terkenal, yaitu Sun Tzu. Sun Tzu mengetahui kemampuan pasukannya dalam berperang, dan dia juga mengetahui kemampuan lawannya. Dari pengetahuannya tersebut, maka Sun Tzu dapat mengetahui kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi dalam perang. Karena dia mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, maka dia bisa menyiapkan segala antisipasinya. Itulah sebabnya pasukan Sun Tzu selalu menang dalam setiap pertempuran. Bahkan ajaran-ajaran Sun Tzu masih tetap digunakan hingga sekarang oleh kalangan militer. Kalau kita bisa mengetahui sebab-sebab dari hal-hal tertentu, maka kita akan bisa memprediksi akibat-akibat yang akan terjadi di masa depan. Orang-orang yang mampu meramal sesungguhnya telah mengumpulkan informasi dari berbagai perspektif. Kemudian diolah sehingga didapatkan sebuah kesimpulan tentang akibat. Kesimpulan tersebut kemudian dirangkai dalam sebuah kalimat-kalimat yang menarik dan juga ditambah dengan gimmick-gimmick. Waktu saya sekolah misalnya, saya punya teman, sebut saja namanya Akbar. Suatu ketika si Akbar mengeluarkan dompet. Di dalam dompetnya ada sebuah foto perempuan. Dan saya langsung nyeletuk, "Bar, itu pacar kamu ya?" "Iya," kata si Akbar. Kemudian saya berkata lagi, "Pacar kamu pasti bukan orang pendiam." Si Akbar kaget, "Loh, kok kamu bisa tahu?" Saya senyum-senyum saja. Kemudian saya berkata lagi ke dia, "Bar, dari melihat sekilas foto saja, saya sudah bisa membaca karakter orang. Pacar kamu pasti aktif di pramuka. Dia juga pernah jadi pengurus OSIS di sekolahnya. Pacar kamu tidak suka bekerja sendirian. Dia lebih senang melakukan aktivitas di luar bersama dengan orang-orang banyak. Dan tingginya tidak lebih dari 160 cm. Si Akbar tambah kaget sebab apa yang saya sampaikan tentang pacarnya semuanya benar. Apakah saya punya ilmu gaib? Tidak. Saya hanya menggunakan logika berpikir ditambah dengan sedikit pengetahuan psikologi dan juga sains yang dibungkus dengan gimmick. Begini logika sederhananya. Manusia itu akan berpasangan dengan orang yang memiliki karakter yang hampir sama.
meskipun tidak sama persis. Tidak mungkin laki-laki yang pendiam akan pacaran dengan wanita yang cerewet. Jadi kecil kemungkinan mereka untuk pacaran. Saya bisa mengetahui karakter pacar si Akbar karena saya mengetahui karakter si Akbar. Si Akbar orangnya aktif. Kalau orangnya aktif, pasti senang berorganisasi. Orang yang senang dengan organisasi minimal ia pernah ikut pramuka atau OSIS di sekolahnya. Kalau orangnya aktif, sudah pasti dia senang melakukan hal-hal yang sifatnya kelompok. Perkara tinggi badan rata-rata perempuan di Indonesia itu 155 sampai dengan 165 cm. Sesederhana itu saja sebenarnya saya berpikir. Kalau sudah mengetahui cara kerja dan logika berpikir ramal, mengapa ramalan-ramalan masih sangat digandrungi? Terutama ramalan-ramalan zodiak misalnya. Ramalan itu sangat disenangi terutama oleh orang-orang yang galau. Orang-orang seperti mereka memerlukan ramalan-ramalan untuk ketenangan jiwanya. Sedangkan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan atau pendidikan yang tinggi cenderung tidak akan tertarik dengan ramalan. Sebab mereka secara umum sudah mampu menggambarkan tentang hubungan sebab akibat sistem kausalitas tadi. Ramalan zodiak Taurus misalnya, tentang asmara untuk yang sedang jomblo. Isi ramalannya seperti ini. Jika dirimu ingin meyakinkan orang lain terhadap sesuatu, maka yakinkanlah dirimu terlebih dahulu. Jika tidak, dirimu hanya akan berakhir pada keraguan, dan dirimu tidak akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Berhati-hatilah dalam menggunakan kekuatan ini, dan bijaksanalah dalam menentukan sebuah pilihan. Orang-orang yang jomblo, yang percaya dengan zodiak, mereka akan merasa, ini ramalan kok pas banget, sangat sesuai dengan apa yang saya alami sekarang. Ramalan zodiak Taurus yang saya sampaikan di atas tadi, sesungguhnya berlaku juga untuk semua orang, bukan hanya untuk zodiak Taurus saja. Kalau kita ingin meyakinkan orang lain, maka kita harus meyakinkan diri kita terlebih dahulu. Bagaimana mau meyakinkan orang lain kalau kita sendiri saja tidak yakin? Semua orang kan sudah tahu itu. Inilah yang disebut dengan efek Barnum. Efek Barnum adalah suatu fenomena psikologis ketika seseorang menganggap akurat atas deskripsi mengenai diri mereka, yang seolah dibuat khusus untuk mereka. Padahal deskripsi ini sebenarnya sangat umum sehingga bisa berlaku untuk siapa saja. Contoh ramalan yang sering kita lihat di televisi misalnya. Di tahun depan akan ada pasangan artis yang cerai. Akan ada artis yang ditangkap karena narkoba. Artis itu banyak dan setiap tahun juga pasti ada yang cerai. Dan juga pasti ada yang tertangkap gara-gara narkoba. Kita semua sudah tahu itu. Inilah efek Barnum tadi. Jika ketidaktahuan bertemu dengan kemalasan, maka lahirlah profesi-profesi peramal tadi. Orang-orang malas tidak mau berpikir tentang hubungan sebab akibat tadi. Mereka maunya instan, tidak mau berpikir berat. Kesimpulan saya, daripada kita mempercayai hal-hal mistik dengan bertanya kepada paranormal tentang ramalan-ramalan masa depan kita, lebih baik kitalah yang menjadi paranormalnya dengan mengumpulkan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya agar kita bisa memprediksi apa saja yang akan terjadi di masa depan dengan menyiapkan segala antisipasinya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.